Polemik ijazah palsu milik Bapak mantan Presiden Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo dan kawan-kawan berhasil mendapatkan salinan atau fotokopi ijazah Bapak Presiden Joko Widodo yang dilegalisir, yang dijadikan syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden 2019. Roy Suryo dan kawan-kawan juga mempertanyakan salinan atau fotokopi ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mendaftarkan calon presiden tahun 2014. Akan tetapi berkas-berkas tersebut belum diketemukan. Nah, hal ini membuat babak baru dalam sengketa atau hiruk pikuk ijazah palsu milik Bapak mantan Presiden Joko Widodo. Mari kita saksikan potongan video mereka. Pada intinya ini kemenangan rakyat. Ya, kalau mungkin saya minta tidak menyampaikan ke Mas Roy, ke media, bisa jadi keputusan KPU nomor 731 tidak dicabut. Ya. Tidak cabut. Terbukti memang kalau rakyat itu syukurlah ya. Akhir-akhir ini memang. Coba tunjukkan Pak, sesudah keputusan 731 dicabut, nah, berkurang yang harus di sensor. Iya. Nah ini mapnya resmi KPU ya. Dan meskipun ini kita nggak boleh sebut ya. Oh, Ya. Ada tuh yang ini ijazah yang dipakai di tahun 2019. Tadi saya minta yang 2014 tapi masih dicari. Karena mungkin sudah terlalu lama, kita maklumi aja. Yang penting mereka sudah menunjukkan etikat baik. yang pertama ini kita tunggu Untuk nanti. memberikan yang 2019. Tadi sudah dapat kotaknya Pak ya. Iya. Untuk meminta yang 2014. Maka kita juga harus tahu legacy ini sama atau tidak di 2014 dan 2019. Itu Bapak. Dan Tapi ini kemenangan besar untuk rakyat. untuk saat ini karena itu dokumen cuma satu, bagi yang mau minta asli hasil scan-nya nanti tinggal hubungi Sentana. Ya. Idenya supaya terkendali juga. Kasihan juga nanti tiba-tiba ada yang ngedit kan nggak enak juga ya. Ya, pokoknya yang resmi bisa diminta. Iya, pokoknya kita ada etikanya kasih hubungi saja Bang Mike Sentana Sentana TV TV. @gmail.com. Kita punya Iya. scan-nya. Nanti saya scan, saya bagi-bagi, yang penting terkendali. Ya. Seperti itu. Ya Bang, Mas Roy ya. Jadi kalau ada yang Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Iya. Nomor 14 Tahun 2008, ini memang dokumen publik dan bisa diketahui oleh publik karena di pasal 18 ayat 2 adalah untuk orang seorang pejabat publik boleh diketahui masyarakat. ya. Jadi kalau ada yang memberikan Dan bahkan Ini- bahkan sekarang pasal 17-nya lagi ada yang mengajukan ke MK. oh ya Iya. Pak Komardin Ya, yang kemarin podcast juga. yang kemarin podcast di Sentana belum tayang, nanti malam kita tayangkan. Ini editornya payah nih, Iya, lama nih kalau kerja. Nah intinya beginilah Bang Dian Sandi ya, cara meminta dokumen yang benar. nggak tiba-tiba upload. Bukan tiba-tiba kau punya dokumenta dari mana, berwarna, dan seterusnya, kau upload sendiri dengan seenak jidat. Itu pelanggaran pasal 32. Ya, justru saya anjurkan Pak Jokowi kalau mau melaporkan ke polisi itu yang dilaporkan. Iya. Ini kan kita memperoleh dengan resmi. Dia sudah Tidak menangkan ada masalah ini. undang-undang PDP asli Iya. yang mengupload itu. Dan yang menarik, kalau ternyata ini nanti kita helah sama, nanti apa yang Dr. Resman lakukan, apa yang saya lakukan, Iya. sama. Ya sama. Ya, itu. Tidak ada pidana apa-apa di situ. Karena memang ini dokumennya. Iya, Ini masih bisa diela semua kok. Ini. iya, Segini masih kelihatan semua. Ini bisa diela, ini bisa diela. iya. Ya kan? Ini tanda tangannya pun masih bisa dicari asli atau tidak kan? Itu juga masih Sama atau tidak. Nah, ini masih bisa dilihat sama atau tidak karena masih ada coretan. Tanda tangannya masih nyoret ke sini nih. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini kalau diela nanti ketahuan ini sama atau tidak dengan yang kemarin dari Dian Sandi. Stempelnya ini gimana nih? Stempelnya juga di atas. Oh iya. Iya. Jadi hampir sama kayak orang yang itu, yang saya dijual terus, yang sampai ke panggung raya bersuara itu. Oh yang si boy. Boy. Nah kalau yang satu lagi itu yang si Mos itu, Nah, itu itu tunggu tanggal main. tunggu tanggal mainnya kalau dipanggil Polda juga ya. Tapi yang jelas ini Ya. sudah bisa lah kita. Ini goreng-goreng ini udah resmi ya. Sudah resmi sekali. Jangan takut lagi lah. Meskipun nomor ijazahnya saya agak kecewa ya karena ini sebenarnya nggak perlu. Ah, Nggak perlu ditutup. Kalau tanggal lahir nggak apa-apa. Kalau tanda tangan silakan lah. Takut mungkin saya meniru tanda tangan dia. Saya impersonation Dr. Sunardi, Prof. Yakob,
Budi Adi nih, coba. Budi Adi. Pak Budi Adi. Ini bukan Budi Adi Setiaji ya. Lain lagi tuh. Itu udah dipecat, Pak. Kasihan. Biarlah dia pensiun dengan tenang. Saya bingung nih. Si Budi yang sana. Bingungnya saya kena apa dasar sehingga tanda tangan ini rahasia? Saya nggak nangkap. Nggak ada. Tapi ya sudah lah. Ini kan pejabat publik. Ini tanda tangan Budi. Iya. Apa tadi ada banding yang palsu dengan yang tidak? Caranya kan di ke sana. Karena tuh tanda tangan Prof. Yaakob ini udah ada di ribuan ijazah. Iya. Ribuan. Ini kayak rektor loh dia. Seluruh kampus. Jadi fakultas ekonomi, fakultas hukum, semua tanda tangan dia. Harusnya. Pada hari itu. Yes. Nah, terus gimana Pak? Kita bergeser ke KPK? Ya, yuk. Karena di sana juga sudah banyak Ya udah. orang yang sedang berdemo, Lighting-nya orang yang mau menanyakan apa pendapat KPK mengenai ini, Ya. gitu ya. Apakah harus diusut atau apakah? Oke, kita temuin relawan kita dulu di depan Pak. Ya. Bentar, jangan dimatiin dulu. Yang trik-trik tadi. Iya, Oh, tantang memang. ada yang teriak-teriak tadi, jadi nggak enak juga. Maaf ya Pak. Pada teriak-teriak. Dari PPID juga Pak. Iya, dari satu bagian dengan Oh, gitu. Ya, Terima kasih Pak. makasih ya Pak. Sudah membantu kami dan mohon yang 2014-nya kalau bisa Pak. Ya. baik nanti di kamu aja. Makasih Pak. Baik. Pokoknya email saya nggak ada ya. Nah, dari video tersebut saya yakin siapapun akan penasaran nantinya apakah ijazah mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo itu asli atau palsu. Apabila memang asli, saya yakin Roy Suryo dan kawan-kawan bisa dipastikan masuk ke kandang. Tetapi apabila memang itu adalah palsu, dari salinan itu sudah kelihatan palsu, saya yakin termul dan orang-orang yang membackup serta yang berbohong serta yang berdusta itu sudah mulai kepanasan. Jadi semoga saja polemik ijazah palsu cepat selesai agar Indonesia itu bersatu kembali, tidak terpecah belah antara termul antara pendukung Joko Widodo dengan yang tidak mendukung Joko Widodo. Semoga Indonesia damai.